Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini akan kita bahas beberapa informasi tentang 9 jenis iblis beserta tugasnya masing-masing. Ketika kita mendengar nama iblis, maka siapakah yang tidak kenal dengan makhluk yang satu ini? Makhluk yang berasal dari bangsa jin inilah yang menjadi aktor utama di balik permusuhan antar umat manusia dengan jin-jin kafir dan juga syaitan. Dialah yang menjadi dalang dalam menyesatkan umat manusia hingga akhir zaman untuk menemani mereka di neraka kelak untuk selama-lamanya. Dan seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa iblis dulunya adalah makhluk yang sangat soleh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis yang ada pada saat itu bukanlah seperti iblis yang kita kenal sekarang. Dulu sebelum dia berani membangkang dengan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, dia dikenal sebagai makhluk yang luar biasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dosa yang dia perbuat, semua perintah Allah selalu dikerjakan olehnya. Sebagaimana yang dikutip dari ceramah salah satu ustadz yang bernama Ustadz Zulkifli Muhammad Ali. Di situ beliau mengatakan bahwa dulu sebelum planet bumi dihuni oleh bangsa kita umat manusia, planet bumi sudah terlebih dahulu dihuni oleh bangsa jin. Akan tetapi bangsa jin yang menghuni planet bumi pada saat itu selalu menumpahkan darah di mana-mana hingga membuat kerusakan di seluruh permukaan bumi. Dinasihatkan oleh para ulama bahwa Syekh Nawawi pernah mensyarahkan kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali, tepatnya di halaman 18. Di situ beliau menulis bahwa sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa iblis itu mempunyai 9 anak dengan topoksi atau tugas khususnya masing-masing. Ke-9 putra iblis itu adalah: yang pertama bernama Khanzab. Khanzab ini tugasnya adalah menggoda orang yang sedang sholat. Kemudian yang kedua bernama Walhan. Walhan ini tugasnya adalah menggoda orang yang sedang berwudu atau lagi bersuci. Yang ketiga bernama Zalan Nabur. Zalan Nabur ini tugasnya adalah menebar segala macam bentuk keburukan dan kemaksiatan di pasar-pasar, seperti penipuan, mengurangi timbangan, menipu pembeli, dan kejahatan lain sebagainya. Yang keempat bernama A'war. A'war ini tugasnya adalah menggoda manusia supaya terjerumus kepada prostitusi ataupun perzinahan. Yang kelima bernama Wasnan. Wasnan ini tugasnya adalah menggoda manusia supaya mudah tidur dan sulit untuk bangun untuk kebaikan. Misal untuk bangun malam sholat tahajud, tetapi sangat mudah untuk terbangun jika ada kemaksiatan ataupun hal-hal sia-sia lainnya. Misal, saya sering kesulitan untuk bangun sholat malam tahajud, tetapi saya sangat mudah terbangun ketika di tengah malam itu ada sebuah pertandingan bola. Dan yang keenam bernama Tibir. Tibir ini tugasnya adalah menggoda manusia supaya sulit untuk ikhlas ketika menerima setiap musibah. Yang ketujuh bernama Dasim. Dasim ini tugasnya adalah masuk ke dalam setiap rumah yang tidak dibacakan bismillah, juga makanan yang dimakan tanpa bismillah, pakaian yang dipakai tanpa bismillah, dan dia juga menggoda suami istri untuk selalu bertengkar. Yang kedelapan bernama Abyad. Abyad ini tugasnya adalah menggoda para aulia, para orang-orang saleh, dan juga para nabi. Kemudian yang terakhir yang ke-9 bernama Mathun. Mathun ini tugasnya adalah menyebarkan berita bohong atau hoaks di mana-mana. Di era telepon pintar atau smartphone di zaman sekarang ini, tentulah si Mathun ini mempunyai lahan pekerjaan yang semakin melimpah. Dia paham betul bahwa di atas orang-orang yang pintar tentu banyak lagi yang lebih pintar. Sebaliknya juga di bawah orang-orang yang bodoh tentu banyak lagi yang lebih bodoh. Oleh karena itu si Mathun di zaman sekarang ini seolah-olah seperti mempunyai banyak job dan sangat sibuk. Saking sibuknya sekarang mungkin si Mathun ini tidak lagi sempat untuk berlibur di akhir pekan.